Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang 1. Menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Yang kedua, pengukuran panjang dengan satuan baku. Yang ketiga, alat musik ritmis. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya, meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya, pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih, dan ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku, seperti beberapa contoh pada gambar. Penggunaan alat ukur pada gambar tersebut tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu, sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Bagaimanakah cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Yang pertama, siapkan dulu pensilnya dan penggarisnya tentunya ya. Oke, setelah keduanya sudah ada, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Kemudian, ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Ujung yang satunya dilihat sampai angka berapa. Ternyata sampai angka 8. Jadi panjang pensil tersebut 8 cm. Kita akan mengukur sebuah amplop. Langkah yang pertama tadi, sejajarkan amplop dengan penggaris. Ingat, amplop ujungnya diletakkan lurus sejajar dengan angka 0. Bukan ujung penggarisnya ya, tapi angka 0-nya. Setelah itu lihat,
ujung yang satunya dari amplop itu sampai ke angka berapa? Oh, ternyata sampai di angka 12. Jadi, panjang amplopnya 12 cm. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyang. Alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional antara lain gendang, tamborin, dan tifa. Contoh alat musik ritmis modern antara lain triangle, drum, dan simbal. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, entak kaki, tepuk paha, dan bersiul. Bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Untuk tugasnya, silahkan kalian ambil pensil masing-masing dan silahkan kalian ukur menggunakan penggaris yang kalian miliki. Cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.